Ya, sudah Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk akunnya kan karena ini mempersingkat waktu ya. Untuk akunnya itu sudah disiapkan sama panitia, ya. Dan untuk Bapak Ibu tentu belum ada jurnal ya. Nah, semalam saya sudah siapkan untuk jurnal, jadi nanti saya mereview jurnal saya aja. Nah, Bapak Ibu nanti saya pandu untuk bagaimana menjurnalnya. Nah, di menu perusahaan itu seperti biasa Bapak Ibu ya, ada profil, terus ada pengguna ya. Ini tadi saya sebutin ya bahwa ada paradoks ya di atas uh, berkembangnya teknologi sekarang Bapak Ibu ya. Banyak orang yang akhirnya itu latar belakangnya akuntansi tapi justru menjadi admin. Kenapa saya katakan menjadi admin? Karena tadi proses menjurnalnya justru hilang karena dimudahkan dengan suatu software akuntansi. Kayak tadi saya bilang ada perusahaan yang membangun software yang kompleks ya. Dia bisa semuanya serba otomatis lah. Tinggal bikin penjualan gitu ya. Dia udah dibuat otomatis. Tapi dia nggak ngerti jurnalnya itu sebenarnya dampaknya kemana. Nah ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Nah sistem aplikasi akuntanmu ini didesain khusus cara kerjanya itu dari ngejurnal. Nah makanya ini saya pakai untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu silakan kalau mau memakai ini juga bisa. Ini juga ada gratis, ada berbayarnya juga ya. Kalau gratis mungkin dibatasin aja kayak nggak bisa import akun gitu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini kalau yang berbayar itu semuanya semua akses dikasih sama pengembangnya gitu ya. Sampai bisa mengupload dokumen transaksi, dokumen sumber transaksinya. Jadi yang dipakai untuk dasar penjurnalan itu apa? Nah itu dikasih di sini ya. Nah, jadi menjadi persoalan tuh kayak gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di atas majunya teknologi, kadang-kadang peran akuntan justru bukan mati sih, justru hilang gitu. Dia malah jadi kayak seperti admin aja tuh ngerjainnya. Jadi nggak tahu logik akuntansinya. Nah, saya nggak pengen Bapak Ibu seperti itu, sehingga saya ajak untuk menggunakan aplikasi ini aja daripada aplikasi yang lain yang serba instan tadi. Ini instan sih, tapi instannya adalah dengan tetap harus menjurnal. Jadi logika jurnalnya harus dijalankan. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan punya tim bisa menambahkan ya di menu pengguna. Ini misalkan mau bikin 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang mungkin bisa. Tinggal tambahkan aja, kasih levelnya berapa, username-nya apa gitu ya, emailnya apa, dan nanti Bapak Ibu kasih aja ke orang yang akan memegang gitu. Jadi nanti sama aksesnya sama. Jadi tampilan laporannya akan sama seperti Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Nah, ini daftar akun ya Bapak Ibu ya. Di jurnal ini ada daftar akun. Nah, seperti biasa kalau kita belajar Excel, ya biasanya kan awal-awal sebelum pakai aplikasi, kalau Bapak Ibu kuliah diajarnya Excel dulu biasanya ya. Bikin laporan dari Excel. Nah, itu pasti ada yang namanya chart of account. Nah, ini chart of account ini Bapak Ibu udah disiapkan ya sama panitia. Dan di sini ada nih, ada level. Nah, perlu Bapak ketahui bahwa level di sini itu adalah sebagai bentuk ya. Kalau level 1 itu biasanya dia sebagai headernya ya. Kayak aset, di dalam aset itu kan ada aset lancar, makanya levelnya 2. Di dalam aset lancar itu ada kas gitu kan. Dalam kas itu misalkan ada kas kecil, ada kas operasional. Nah, di dalam sistem aplikasi software akuntanmu ini, level yang bisa digunakan untuk menjurnal itu hanya level 4. Gitu ya. Jadi kalau levelnya 3 itu nggak akan muncul nanti di jurnal. Ketika dicari akunnya nggak ada. Nah, adanya yang level-level 4 ini. Nah, untuk status ini kalau dia aktif dia muncul akunnya itu di laporan keuangan. Kalau tidak aktif ya, misalkan kita aktifkan gitu ya, kita nonaktifkan gitu, maka dia nanti nggak muncul. Kalau dia tidak aktif, dia tidak muncul. Contohnya nih ya, Bank Negara Indonesia. Ini kan di laporan bank itu berarti kan di posisi keuangan ya. Nah, pasti Bank Negara Indonesia ini nggak muncul di laporannya. Nah, nggak muncul ya. Cuma sampai Bank Mandiri aja nih Bapak Ibu. Nah, kalau Bank Negara Indonesia tadi kita aktifkan, maka Bank Negara Indonesia-nya muncul. Nah, itu tujuannya adalah untuk ya menghidden apa istilahnya akun-akun yang kiranya nggak perlu lah. Udah Bapak Ibu buat tapi
tidak diperlukan ya, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini kita nonaktifkan Bank Negara Indonesia, maka di sini nggak muncul lagi. Terakhir Bank Mandiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas saja. Sekarang kita kembali ke jurnal. Nah, saya semalam sudah menjurnal Bapak Ibu. Sudah menjurnal. Nah, silakan Bapak Ibu ke menu input jurnal. Nah, kalau mau menjurnal silakan tambahkan di sini nih. Tambah, tambah, tambah jurnal. Kita tambah plus itu ya. Nah, karena saya sudah menjurnal, jadi saya buka jurnal saya aja. Nah, silakan Bapak Ibu jurnal sesuai dengan dokumen yang ada di dalam yang dimiliki perusahaan. Nah, tadi saya sebutkan, ketika kita ingin melakukan penjurnalan, ini contoh lah ya, misalkan Bapak Ibu baru kerja dihadapkan dengan dokumen-dokumen. Kan sebelum sebelum menjurnal kan harus menganalisa dulu kan, ya kan, menganalisa perusahaannya itu bagaimana, dia pakai PPh final atau enggak. Nah, makanya Bapak Ibu perlu baca dulu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya di sini ada akte. Oh ya, akte itu nanti berarti efeknya ke apa? Efeknya ke modal gitu ya. Nah, di sini ada nih, ternyata perusahaan itu punya suket PP 55 termasuk kategori wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mana dia itu dikenakan 0,5% atas penjualannya per bulan. Kan gitu ya. Nah, makanya berarti nanti ini berpengaruh nih terhadap kebijakan akuntansi pajaknya. Nah, kemudian ini tanggal 11 wajib pajaknya dikukuhkan sebagai PKP. Nah, berarti kan nanti ada perlakuan tuh sebelum PKP sama setelah PKP ada perlakuan kan. Nah, ini sebagai catatan untuk kita perhatikan. Nah, terus kemudian ada dokumen penjualan kita punya. Oke, dokumen penjualan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini harus dianalisa Bapak Ibu ya. Dianalisa. Kemudian terus ada dokumen tagihan. Nah, ini sudah saya kasih ke modulnya nanti untuk kita lihat bersama. Nah, biasanya setelah Bapak Ibu kumpulkan dokumennya semua ya Bapak Ibu ya. Kalau di kantor mungkin kalau nerima dari tiap divisinya tiap sebulan, akhir bulan misalkan bisa juga dikumpulin baru kita analisa. Nah, saya biasanya menggunakan analisa ini nih. Nah, biasanya kalau rekening koran itu saya akan memberikan keterangan. Kalau di rekening koran kan mutasinya belum jelas ya. Nah, biasanya saya akan melakukan rekapitulasi plus mencatat lawan transaksinya siapa. Jadi ketahuan nanti orang pribadi atau badan misalkan kayak gitu ya. Terus keterangannya lebih jelas lagi. Gitu. Jadi dibuat apa lebih jelas. Tadi kan levelnya. Kalau levelnya cuma bikin akunnya kita sembunyiin misalkan. Kita mau nyembunyiin sesuatu misalkan. eh, dengan menyembunyikan akun itu levelnya masih level dasar itu. Nah, level lebih bagus lagi adalah memberikan keterangan yang jelas. Nah, nanti yang lebih bagusnya lagi didukung dengan bukti yang kompeten. Nah, makanya di sini ada Bapak Ibu di halaman 51 silakan buka nih. Bapak Ibu silakan bukanya di PDF ya biar nanti lebih mudah. Nah, misalkan buka halaman 51 gitu. Nah, ini ada yang disebut dengan analisis histori dan aspek pajak transaksi bisnis. Nah, ini sudah saya buat nih Bapak Ibu. Ya. Dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan tadi, ini sudah direkap tuh ke dalam suatu analisa laporan histori dan aspek pajak transaksi bisnis. Nah, nanti tinggal kita mengacu ke sini aja nih Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, analisisnya misalkan setoran modal itu objek pajak bukan sih? Oh, bukan misalkan. Kalau bukan ya udah. Berarti kan tadi ada 5 pertanyaan tadi ya Bapak Ibu ya. Yang saya ingatkan tadi ya. Pertama ada subjek pajak, lawan transaksinya siapa? Yang kedua objek pajak bukan. Kalau bukan objek pajak udah selesai pertanyaan. Kalau objek pajak berapa tarifnya? Terus cara ngitungnya gimana? Kapan terhutangnya dan kapan waktu bayarnya kan gitu. Nah, makanya setiap transaksi ini harus kita analisa untuk benar-benar kita bisa memastikan setiap transaksi perusahaan itu terkontrol dengan baik dan benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada transaksinya. Ya berarti kita karena ini untuk mempercepat aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengerjakan soal assessment testnya itu ya, itu nanti menggunakan modul ini Bapak Ibu. Karena kita nggak mungkin nanti selesaikan semuanya. Kita nanti akan jurnal sampai beberapa jurnal aja Bapak Ibu. Cuma mungkin sampai sini. Kalau yang pelatihan sebelumnya itu sampai
tanggal 10 aja. Selebihnya nanti akan dituntaskan oleh peserta pelatihan sekaligus untuk melihat apakah peserta memiliki kualifikasi untuk akuntansi dan kepatuhan pajaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung praktik saja melalui analisis histori. Kita anggap kita sudah melakukan histori ya, melakukan analisis Bapak Ibu ya, sekaligus kita nanti menjurnal plus menjelaskan gitu. Kenapa kok ini objek pajak, kalau kasusnya seperti ini bagaimana perlakuannya gitu. Oke, sekarang kita jurnal di nomor 1 setoran modal awal Bapak Ibu ya. Nah, silakan setoran modal awal itu tadi ya, silakan klik tambah ini kalau Bapak Ibu mau ngejurnal, klik tambah, nanti akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan kasih keterangan sesuai keterangan sejelas mungkin Bapak Ibu. Nah, kalau saya di sini karena udah menjurnal, saya kasih keterangan modal awal. Kemudian di bagian referensinya saya tulis akta nomor 1 ya. Tadi referensi itu bisa Bapak Ibu tulis nomornya, misalkan nomor tagihan dan lain sebagainya ya. Atau nomor transaksi lah ya. Kalau di sini kan karena akta, ya saya tulis saja nomor aktanya. Nah, kemudian tanggalnya dimasukkan sesuai dengan tanggal transaksi. Nah, di dalam buktinya ya. Ini kan ada keterangan tuh modalnya 500 juta. Kemudian 300 jutanya dari Tuan Nurtias, 200 jutanya dari Tuan Ahmad. Sehingga jurnalnya adalah kas kecil. Tadi kan karena kita di buktinya, di bukti ini itu ada disebutkan bahwa modalnya itu disetor tunai dulu oleh para pemodalnya ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Tuan Nurtias dan Tuan Ahmad sudah menyetor seluruh modal secara tunai pada 2 Juli. Jadi disetorin. Ya, kita anggap aja uangnya masuk ke kas ya, karena masih dipegang secara tunai oleh Tuan Nurtias ya, selaku pemimpin dari perusahaan PT Raja Komputer Andalan. Nah, kita anggap seperti itu ya. Jadi kita jurnalnya kas kecilnya bertambah 500, kemudian modalnya 300 di Tuan Nurtias dan Tuan Ahmadnya 200. Nah, kita silakan Bapak Ibu simpan. Nah, di dalam folder yang di-share ya, itu ada dokumen transaksi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh untuk simulasi ini boleh mencantumkan file dokumentasinya, boleh juga tidak. Kalau saya cantumkan sebagai contoh aja ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau file lampirannya Bapak Ibu nggak mau ambilkan Bapak karena ini hanya simulasi. Tapi kalau nanti aslinya misalkan Bapak Ibu menggunakan aplikasi akuntanmu ini real di dalam pekerjaan, Bapak Ibu harus memastikan setiap jurnal itu punya dokumen lampiran ya. Lampirannya bisa berbentuk gambar ataupun berbentuk PDF Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu simpan. Silakan Bapak Ibu simpan ya. Ketika disimpan nanti ya akan dihadapkan ke listnya ya. Karena saya sudah menjurnal, berarti ini kesimpan seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu misalkan mau melihat dan mencetak, silakan klik tadi ya, print. Nah, akan seperti ini ya. Jadi ketemu jurnalnya akan tampil dan nanti bisa diotorisasi tuh. Kalau misalkan mau diotorisasi. Nah, misalkan dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa. Dan yang paling penting nih, tadi Bapak Ibu ya, kalau kita melampirkan sumber dokumen, nah misalkan ada uji kepatuhan, entah dari eksternal, auditor atau KAP ya, misalkan kantor akuntan publik, ataupun dari pajak, kita udah sangat siap. Karena apa? Karena dokumen-dokumen di dalam pembukuannya sudah disimpan, gitu Bapak Ibu. Sehingga tidak menjadi persoalan. Jadi kita nggak puyeng tuh, nggak dipusingkan dengan harus ngotak-ngatik dokumen secara manual lagi. Nah, ini untuk menyimpan sih Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kan kadang-kadang ada tuh karena perusahaannya besar, bagian dokumentasi administrasinya diolah oleh orang lain kan. Nah, kita tetap harus punya backup-nya gitu sehingga nanti nggak pusing ketika ditanya ini dasarnya apa, gitu kan. Nah, karena biasanya pemeriksa itu ada beberapa level juga. Ada yang dia levelnya itu minta soft copy-nya doang, ada yang sampai minta
fisiknya juga dibuktikan. Tapi kalau fisik sih kasih aja buktinya semuanya udah nggak harus berurutan. Kalau mau berurutan kan enaknya ngelihatnya dari soft copy kita kan kayak gitu ya. Soft copy misalkan buku buku besar pembukuan kita gitu. Nah, itu akan lebih mudah. Mereka itu juga kadang-kadang masalah waktu karena megang banyak wajib pajak, pemeriksa juga harus harus mempertimbangkan kira-kira ini perlu dalam banget enggak sih perusahaan ini gitu ya. Nah, untuk akuntanmu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menyimpan file yang diharapkan. Nah, silakan kalau mau nambah tambahkan upload gitu ya misalkan ya, Bapak Ibu. Nah, itu boleh. Nah, ini misalkan silakan Bapak Ibu cari di mana Bapak Ibu menyimpan apa? Menyimpan filenya gitu ya. Baik, itu untuk jurnal pertama Bapak Ibu ya, modal. Nah, yang kedua kita balik lagi ke analisa tadi ya. Nah, ke analisa ini, nah yang kedua itu menerima tagihan pendirian PT. Ini kan ceritanya baru ya. Perusahaannya baru, jadi masih PP 55 tuh ceritanya. Nah, menerima tagihan pendirian PT dari notaris. Nah, tanggal 2. Nah, ini kita perhatikan, tapi tanggal 2 juga itu dibayar sama si PT Raja Komputer Andalan. Nah, kalau misalkan kita menerima tagihan sama bayarnya hari yang sama, nah itu perlu nggak kita akui sebagai piutang dulu? Nah, kalau saya sih sebenarnya langsung aja nggak apa-apa. Kalau tanggalnya sama, kalau tanggalnya beda wajib ada pengakuan, sorry, pengakuan hutang ya, bukan piutang. Kalau misalkan ditagih, tanggal tagihannya sama tanggal bayarnya berbeda, itu berarti harus ada pengakuan hutangnya dulu. Tapi kalau tanggalnya sama, bisa langsung aja dibebankan, gitu ya. Nah, tapi kita lihat dokumennya ya. Coba Pak, maaf, dokumen. berarti akrual ya, Pak? Accrual ini kita accrual Bu ya. Oke, Oke, Pak. betul. Saya di sini nih udah buka ini nih. Di Excel-nya ini sudah saya buatkan. Nah, ini untuk halaman-halaman di dalam Excel-nya ya untuk memudahkan. Bapak Ibu silakan buka Excel-nya juga boleh. Nah, ini ya. Kalau kita mau melihat tagihannya itu di halaman 35 untuk dokumen pembayarannya di halaman 43. Nah, sekarang kita buat aja. Makanya di sini tadi saya bilang tuh kalau bukanya jangan lewat HP, susah ya. Nah, ini ceritanya kan, notaris. Nah, jadi di sini ada cash nih, ya. Ada catatan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer atau tunai. Catatannya nilai tagihannya itu bersih, Bapak Ibu. Pajak ditanggung oleh pengguna jasa. Nah, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Kita di lapangan pengennya, pokoknya saya pengennya bersih. Si lawan transaksi jualan apa eh, menjual jasa nilainya 10 juta. Tapi dia mintanya bersih, Bapak Ibu. Nah, kira-kira Terus seperti jurnalnya apa? gimana? Di gross up atau nah ini kan soal kebijakan. Akhirnya kan menjadi apa ya? Yang harus kita perhatikan. Contohnya tax planning. Kalau kita gross up, berarti kan nilai beban kita akan lebih tinggi ya. Betul nggak? Betul, Pak. Pajak yang dibayarkannya juga akan lebih besar. Gitu kan ya? Besar. Mm. Tapi kita ini kan perusahaannya adalah wajib pajak kena PPh final. Biaya besar itu penting nggak buat kita? Karena biaya itu tetap akan dikoreksi. Tidak untuk perhitungan PPh badan. Kayak gitu ya. Sehingga kebijakan untuk menggross up itu adalah kebijakan yang kurang tepat untuk perusahaan. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung aja pembebanannya itu menghitungnya dari nilai 10 juta. Contohnya gini, akan menjadi masalah kalau kita gross up tapi lawan transaksinya nggak mau mengakui penjualannya lebih dari 10 juta misalkan. Misalkan gini, ibu diam-diam menggross up, ya kan? Otomatis kan berarti kalau di gross up, kita hitung ya misalkan. Ini kita biar bisa mensimulasikan nilai DPP-nya misalkan saya tulis 1000. Kalau kalau jasa itu orang pribadi berarti dia tenaga ahli itu 2,5 ya kalau dia ada identitas ya. Dikali 2,5% sama dengan ini dikurangi sorry ya
Ini dikurangi. Ini dikurangin ini ya. Kan gitu ya. Nah, kita kalau kita mau nyari ini sebenarnya bisa pakai ini nih, Bapak Ibu, bisa pakai what if analysis ya. Kulsik. Nah, ini tulis aja nih 10 juta. Kita pengennya kan bersihnya 10 juta ya. Mana yang dirubah? Nih rubah itu nilai DPP-nya misalkan. Kan gini ya. Terlalu kecil nggak Bapak Ibu? Nah, gitu ya. DPP ini PPh 21 ya. Dan ini adalah payment ya. Yang dibayar. Kalau kita pakai pola seperti ini, maka beban legalitas kita atau beban legalitas itu menjadi 10 juta sekian ya. Tapi kalau kita apa? Dan di sini ada PPh 21-nya itu lebih besar. Dengan kalau misalkan kita pakai sistem DPP-nya kita pakai 10 juta aja. Nanti saya jelasin kenapa kita boleh pakai 10 juta. Dikali 2,5%. Nah, nah kalau misalkan kita pakai pola dibebankan, ya, pakai DPP 10 juta, berarti pajak yang kita bayarkan tuh 250. Kalau kita pakai gross up, yang kita bayarkan adalah 256. Tapi hati-hati, Bu. Kalau misalkan kita menggross up, kalau kita gross up diam-diam, kita mengakui beban legalitas di dalam pembukuan kita itu 10 juta 256. Sementara di penjualnya mengakui penjualannya misalkan 10 juta, itu juga akan jadi permasalahan nanti. Gitu. Jadi di sistem laporannya si notaris penjualannya 10 juta. Di sistem kita ya, itu pembebanannya 10 juta 256. Nah, itu kalau nggak ada koordinasi juga akan menjadi masalah. Makanya kalau misalkan dari sisi penjualnya mengharapkan netnya 10 juta dan mereka nggak mau di gross up gitu ya. Bapak Ibu boleh pakai pola ini. Tapi sah nggak Pak? Boleh nggak kalau misalkan kita pakai DPP-nya itu DPP tagihan? Sah-sah aja. Karena di dalam hukum kita itu mengandung sistem freedom of contract ya. Jadi ada kebebasan dalam berkontrak sepanjang tidak melanggar aturan. Kan ini kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut hukum itu undang-undang para pihak itu adalah ya kesepakatan tadi perjanjian antara penjual dan pembeli itu adalah undang-undang bagi penjual dan pembeli tersebut. Sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Ada nggak yang dilanggar kalau misalkan kita menggunakan DPP 10 juta? Nggak ada. Nah, sehingga kebijakan ini berpengaruhnya ke apa sih? Berpengaruhnya adalah ke tax planningnya. Kalau kita perusahaan dengan menggunakan tarif final, kita membesarkan cost itu berpengaruh nggak? Ada dampak nggak ke PPh final, ke PPh badan? Nggak ada. Nah, lebih baik kita menggunakan yang pembebanan. Jadi kita pakainya itu nanti ada beban. Di sini adalah beban legalitas. Ada 250 itu adalah beban pajak penghasilan. Namanya beban PPh atau PPh ya. Biasanya kayak gitu sih. Nah, ini biasanya akunnya terpisah sendiri juga. Nah, kalau dia pakai tarif umum, kalau kita pakai beban PPh kayak gini itu akan dikoreksi. Gitu kan ya, akan dikoreksi fiskal dia. Nah, jadi nanti akan komposisinya seperti ini. Nah, secara laporan laba rugi cost-nya lebih kecil ya. Kalau di sini cost-nya lebih besar, tapi nggak ngefek terhadap kebijakan perpajakan. Ngefeknya malah bayarnya kita lebih besar. Nah, kalau pakai kebijakan ini, bayarnya kita cuma 250.000. Nah, secara komposisi akunnya nanti akan seperti ini. Beban legalitasnya 10 juta, beban PPh-nya 250. Nah, contoh jurnalnya akan saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah kebijakan Bapak Ibu ya. Jadi tidak jangan sembarangan juga. Misalkan kita ingin melakukan tax planning itu juga harus memperhatikan juga
kondisi perusahaan plus dokumennya mendukung nggak, gitu kan? Apakah perlu gross up dan tidak, itu juga harus dipertimbangkan, gitu ya. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Untuk keterangannya silakan Bapak Ibu tulis pembayaran biaya pendirian. Kemudian referensinya ya bisa pakai referensi tagihan atau referensi pembayaran ya, karena ini realisasi pembayaran saya pakai referensi pembayaran yang ini ya. Yang ini kwitansinya ini ya, K021. Nah, kemudian di sini kita tulis beban pajak pada utang PPh 21 gitu ya. Kalau pakai yang gross up tadi, yang menjawab tadi Ibu siapa ya? Saya, Pak. Tadi kalau yang gross up jurnalnya beda Bu ya nanti ya. Jurnalnya kalau gross up apa berarti jurnalnya? Kira-kira apa jurnalnya kalau gross up? Kalau saya ini pakainya beban perizinan Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau pakai istilah beban perizinan atau beban legalitas dipersilahkan. Kalau dia pakai gross up, nggak ada akun beban pajak, tapi langsung beban perizinannya tadi senilai 10.256 sekian ya. Kas kecilnya 10 juta, sisanya adalah utang pajak. Gitu ya. Nah, itu berpengaruh kan Bapak Ibu ya. Kalau angkanya kecil, oke mungkin nggak terlalu material nih buat kita ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu menghandle yang transaksinya besar gimana kira-kira? Misalkan sewa tuh ya, sewa tanah dan bangunan nilainya MM-an misalkan. Nah kan material banget tuh. Nah, bisa nggak kita misalkan menggunakan pendekatan tadi itu perjanjian kerjasama ya, perjanjian kerjasama tadi kita jadikan sebagai acuan bahwa pokoknya perjanjiannya misalkan 1M, kalau 1M kan nilai material ya misalkan ya, 1M, pokoknya 1M lah untuk pajak itu ditanggung oleh penyewa misalkan. Nah, itu juga harus diklirkan dulu bahwa kalau misalkan lawan transaksinya nggak mau di gross up, itu jangan dipaksa di gross up Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan di gross up tadi resikonya akan ada selisih. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah terlanjur meng-gross up sementara di sisi penjualnya itu mengakuinya murni 1M. Nah, itu akan menjadi masalah nanti di sistem perpajakannya juga kan. Bapak Ibu juga akan bingung kan nanti pada saat ngasih bukti potong mau nilainya gross up atau enggak, itu kan akan menjadi pertanyaan dan harus dituntaskan terlebih dahulu. Nah, itu ada strateginya kalau misalkan Bapak Ibu pakai perusahaan yang pakai tarif umum, nah lebih baik lobby-lobbynya adalah di gross up. Karena itu dampaknya nanti bisa memperkecil PPh-nya karena kan otomatis beban jasanya kan meningkat kan. Beban jasanya meningkat dan bisa berpengaruh terhadap PPh badannya. Nah, karena PPh badan tarifnya itu besar, otomatis lebih baik kita lebih pilih menggunakan gross up itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak gross up, ya rugi aja, gitu jadinya. Nah, itu kalau tarifnya umum. Tapi kalau tarifnya final kayak yang sekarang ini kita bahas, nah lebih baik kebijakannya adalah kebijakan untuk tetap menggunakan DPP sesuai dengan invoice. Yang ditagih ada 10 juta, berarti dasar pengenaan pajaknya adalah 10 juta, nggak perlu di gross up. Tapi kalau mau di gross up boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Sepanjang harus komunikasi juga sama lawan transaksi. Jangan diem-diem gross up gitu doang. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan kalau sudah disimpan. Nah, ini kita akan lanjut ke histori yang ketiga. Nah, histori ketiga ini store tunai ya. Nah, store tunai ke rekening BCA ya. Nah, ini bukan objek pajak ya, karena istilahnya ini pemindah bukuan aja. Nah, pemindah bukuan. Tadi punya saya kasih lampirannya, saya kasih 2 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau melihat lampiran juga bisa dari sini nih. Ini jurnal-jurnal yang ada lampirannya, dia bisa diklik nih Bapak Ibu ya. Yang nggak ada lampirannya dia nggak bisa diklik nih, nggak aktif ya. Artinya kalau nggak ada warna apa nih, orange atau merah kemerahan ini, dia nggak punya lampiran nih. Nah, kalau diklik nanti kita bisa lihat nih dokumen-dokumennya ya. Daftar lampirannya apa aja. Nah, lampirannya bisa PDF, bisa gambar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih aja. Nah, kalau ini untuk setoran ya normal lah Bapak Ibu ya.
jurnal untuk setoran itu berarti penerimanya kan bank kita storin tuh kas kecil tadi kan ada berapa? 490 ya. Sorry. Ya, tadi ada 500 terus dipakai buat bayar apa? Notaris ya. Buat bayar notaris tadi 10 juta ya. Terus sisanya masih 490, ya kan? 490 di sini dipakai, sorry, disetorin 480. Nah, berarti kas kecilnya tuh masih 10 juta harusnya, ya. Nah, ini berarti tinggal Bank Sentral Asia pada kas kecil kalau setoran. Nah, ini gampang Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada analisa pajak kalau ini ya. Terus kemudian yang ketiga, silakan Bapak Ibu sambil sambil menyimak, silakan sambil di jurnal ya. Nah, yang ketiga itu adalah menerima tagihan sewa ruko setahun. Nah, ini setahun Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan kalau setahun itu berarti apa? Kalau setahun berarti itu dianggap sebagai biaya sewa di bari muka Bapak Ibu ya. Nah, tadi itu ada pertanyaan tuh, ada 5 pertanyaan ya. Pertama adalah apakah kita lihat lawan transaksinya siapa? Dokumennya itu ada di 36. 36 berarti ini ya. Nah, ini nih. Nah, lawan transaksinya adalah badan ya, subjek pajaknya badan. PT Berkah Rukanza. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, nah sewa rukonya itu 80 juta Bapak Ibu, cuma ada biaya layanan. Nah, kalau di apa? Di PP 34 tahun 2017 itu diatur tuh ya. Yang menjadi dasar perhitungannya itu adalah termasuk biaya lainnya juga ya. Biaya lain-lainnya ya. Ya, dia terpisah atau tidak ya. Nah, itu yang harus jadi catatan tuh kadang-kadang. Di kontraknya harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nah, itu ya. Di sini berarti kan ini pertanyaan kedua, objek pajak bukan? Objek pajak, ya kan? Berarti kan ini objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Terus tarif pajaknya berapa? Tadi pertanyaan ketiga ya. Tarif pajaknya berapa? 10%, ya kan? 10%-nya dari mana tadi itu? Cara ngitungnya. Nah, itu kan pertanyaan. 10%-nya dari mana? Nanti dihitung dari sewa ruko plus biaya layanannya. Jadi biaya layanannya itu 85, berarti itu yang dijadikan dasar sebagai perhitungan dasar pengenaan pajaknya, ya. Kemudian ada PPN. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan kan pada tanggal berapa nih? Tanggal 3 itu belum PKP. Tadi PKP-nya tuh di surat surat pernyataan PKP itu tanggal 11. Ya enggak, Bapak Ibu? Nah, berarti PPN-nya ini harus kita kapitalisasi. Gitu, harus kita kapitalisasi ke dalam beban sewa dibayar di muka. Nah, Pak, kalau misalkan beban PPN-nya itu kita masukkan ke beban pajak, boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja sebenarnya, sah-sah aja. Gitu. Tapi yang paling bagus adalah dikapitalisasi. Apalagi ini perusahaannya kan final ya. Kalau misalkan kita masukkan PPN-nya itu di beban pajak, ya dampak ke PPh badannya ada nggak? Nggak ada, karena final kan kita nggak ngaruh pada saat itu. Tapi kalau kita masukkan ke nilai biaya dibayar biaya sewa dibayar di muka, maka nilai aset itu akan naik tuh kan. Itu justru secara likuiditas itu memperbagus laporan keuangan dari perusahaan, ya akan jauh lebih liquid ya, karena nilai biayanya itu kan masih masuk dalam biaya sewa dibayar di muka, dia ada di aset ya, di kualifikasi aset, daftar-daftar aset tuh, gitu ya, di neraca di bagian aset gitu ya, masuk karena belum digunakan ya berarti masih masuk biaya dibayar di muka. Nanti di akhir bulan baru kita lakukan jurnal penyesuaian, yaitu biaya kita biayakan biaya sewanya ya, di akhir bulan nanti kita harus bikin yang namanya jurnal adjustment ya, biaya penyesuaian. Nah, jurnalnya gimana Bapak Ibu? Nah, tadi ya jangan lupa dikapitalisasi. Kalau saya memilihnya kebijakannya adalah mengkapitalisasi. Nah, ini kan makanya penting ya, bagian dari teks ini jangan jangan sembarangan untuk menjurnal gitu ya. Ya jurnal bisa
sah-sah aja tapi harus ada kebijakan yang dipilih gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, karena kebijakannya ada PPN-nya dikapitalisasi ya, karena nggak mungkin dikreditkan juga kan PPN-nya, kita belum belum PKP, nggak bisa mengkreditkan. Nah, jadi dikapitalisasi menjadi sewa dibayar di muka. Nah, ini masuknya ke akun aset Bapak Ibu ya. Sewa dibayar di muka ini masuknya ke akun aset. Nah, silakan Bapak Ibu tulis ya di sini jurnalnya. Menerima tagihan sewa ruko, sewa dibayar di muka. Nah, yang jadi persoalan lagi nih Bapak Ibu ya. Suka tuh kadang-kadang, Pak, pengakuan hutangnya itu pada saat eh, membayar kan kita memotong tuh Pak. Pengakuannya jurnal jurnal utang pajaknya itu sebenarnya pada saat kita menerima tagihan atau pada saat kita membayar terus kita memotong PPh-nya sih. Nah, itu kan yang sering kali terjadi kan? Ya kan, Bapak Ibu kan antara menerima tagihan sama bayarnya itu kan beda kan. Nah, di sini siapa yang kelompok mengakui utang pajaknya itu pada saat bayar? Coba. Ada nggak di sini grup yang ngakui? Iya, gimana? Harusnya pada saat ditagih atau pada saat dibayar kira-kira? Ditagih bukannya Pak? Soalnya kan ada Ditagih. ya Pak. Ditagih ya. Berarti pengakuan hutangnya pada saat ditagih ya. Tapi ada nggak perusahaan tuh yang suka dia itu pernah nemuin nggak? Jadi ada perusahaan yang dia ngakuinya justru di pada saat pembayaran. Bahkan ada yang salah loh. Sampai misalkan nih terjadi tagihannya tuh bulan Januari. Ya. Dipotong lah harusnya kan. Terus pembayarannya misalkan Maret. Dipotongnya itu bukti potongnya adalah bukti potong bulan Maret. Kan lucu ya. Jadi acuannya tuh dia acuannya pembayarannya. Tapi itu nggak sesuai dengan norma yang dibangun ya dalam undang-undang. Kalau di undang-undang itu dijelaskan, nih saya jelaskan juga ya. Bapak Ibu silakan nanti cek di dalam. Nah ini ya sewa. Nah ini nih. Nah sewa tanah dan bangunan ini ya. Yang saya jelasin sumbernya, terus tadi biaya perawatan, tarifnya ya, aturannya. Nah ini ada capnya ini. Dalam melaksanakan pemotongan pajak penghasilan ya ini. Pemotongan pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa. Tergantung peristiwa mana yang lebih dulu. Terutangnya sewa itu kan ketika kita sudah menerima invoice atau menerima tagihan, itu artinya sudah terhutang. Nah, pada saat itu berarti kita harus mengakui adanya pemotongan. Kalau pada saat itu juga terjadi adanya pengakuan pemotongan, berarti kita harus melakukan pembukuan juga, pembukuan hutangnya. Dan pada saat itu juga kalau kita membuat bukti potongnya juga sesuai dengan tanggal, sesuai dengan bulan atau masa eh, masa tagihannya ya. Kalau tanggal terbitnya bukti potong kan beda ya, bisa beda-beda ya. Tapi maksudnya masanya itu jangan sampai salah. Kalau terbitnya Juli, ya berarti dibuatnya harus bulan Juli. Misalkan kita bayarnya baru bulan Agustus, jangan sampai kita bikin bukti potongnya itu bulan Agustus. Masanya maksudnya ya, masa bukan tanggal terbitin bukti potongnya karena berbeda tuh ya. Tanggal terbitin sama masa yang dibuat di dalam bukti potong itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi yang benar adalah pada saat kita menerima faktur tagihan ya dari lawan transaksi, pada saat itu juga kita harus mengakui adanya hutang pajaknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang ngechat. Apa tadi? Lihat ya. Karena akrual harusnya saat tagihan ya. Betul. Betul, Pak Miftahul Ulum. Kasih banyak, Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tadi ini udah di close belum ya? Nah, jadi ini ya.
sewa dibayar di muka, PPN-nya kita accrualkan. Nah, ini silakan Bapak Ibu upload untuk dokumen tagihannya sama faktur pajak. Nah, kalau seperti ini enak nih, Bapak Ibu. Kalau ditanya sama misalkan sama pemeriksa atau apa, tinggal kasih aja nih, printin aja nih. Nih, ada buktinya, bukti tagihannya Pak. Ini ada juga bukti faktur pajaknya. Udah selesai urusan. Jadi nggak pusing ya. Nah, ini makanya untuk meningkatkan kepatuhan Bapak Ibu perlu dokumentasi yang baik dan benar. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya, misalkan ada yang masih manual, silakan pakai akuntanmu ini aja nih untuk memudahkan gitu. Oke, kemudian oke, saya buka tanya jawab dulu deh. Sebentar aja ya. 5 menit ya boleh. Kalau ada yang misalkan masih ada unek-unek nih teman-teman. Biasanya sampai sini ada unek-unek terus kan. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Silakan. Siapa nih? Kan Sebutin namanya. Nisha Pak. Vanessa ya. Kan untuk perusahaan yang tadi sama kayak yang dicontoh kasus nih Pak, itu kan dia belum PKP ya Pak, non PKP. Dan PPN-nya tadi dikapitalisasi. Kalau misalnya nih Pak, PPN-nya itu kita masukin jadi biaya, itu nggak apa-apa kan ya Pak? Gak apa-apa. Tadi kan udah saya sebutin kan. Nggak apa-apa ya. Berarti Nggak nanti ketika untuk laporan akhir tahunnya, ketika ngitung untuk pajak 29-nya, itu nanti tetap akan jadi tetap akan jadi pengurang biaya kan ya Pak? Kalau pajak penghasilan itu tidak bisa dikreditkan. Itu kan diatur di dalam Undang-Undang PPh pasal 9 ya. Kan ini PPN-nya kita nggak bisa ngekreditin nih Pak, karena kan belum PKP. Oh ya. Kan dia nggak bisa ngekreditin kan Pak, karena belum PKP. Berarti itu bisa jadi pengurang penghasilannya kan Pak? Oh ya, sorry kalau PPN yang nggak boleh di pasal 9 tuh PPN atau PPh kayak saya. Pajak penghasilan aja, Ding. PPN Ya, bisa kan ya Pak, kalau misalnya dia belum PKP ya Pak? betul. Kalau belum PKP ya syaratnya itu tadi. Ini tadi statusnya berarti Bu Nesya itu ini ya kalau perusahaan tarif umum ya maksudnya ya. Iya Pak. Iya. Betul. Gak apa-apa. Itu tergantung tax planning ya. Makanya tadi kalau misalkan PPh perusahaannya itu dia perusahaan final lebih baik di kapitalisasi aja. Kalau dia perusahaannya yang non final kan bisa jadi pengurang tuh. Ya monggo aja gitu. Bisa dibebankan gitu. Kalau PPN dia sama saja Bu. Gitu. Pak, saya mau nanya dong, kalau perusahaan kita perusahaan PKP, terus lawan transaksi kita non PKP, terus pada saat kita mau nagih ke mereka, ke vendor, ke lawan transaksinya, mereka melampirkan surat keterangan non PKP. Apakah boleh kita sebagai PKP tidak menerbitkan faktur pajak karena sudah melampirkan surat non PKP tersebut? Ya enggak dong, kita harus tetap menerbitkan faktur pajak atau Bu. PKP itu Bu, PKP itu tidak kalau lawan transaksi kita kan sebagai penjual kan PKP-nya. Betul. Kita misalkan PKP, kita sebagai penjual harus menerbitkan faktur pajak Bu. Walaupun lawan transaksi, misalkan pembelinya menerbitkan non PKP ya, dia non PKP. Kecuali ibu sebagai pembeli, terus penjualnya non PKP, dia menerbitkan surat pernyataan non PKP. Nah, mereka memang nggak wajib menerbitkan faktur pajak kan gitu. Iya, itu sih. Gitu. Tapi kalau ibu PKP kemudian ibu nggak menerbitkan faktur pajak, wah itu repot Bu. Wah, iya, paham. Bahaya itu. Bahkan diatur di dalam Undang-Undang KUP pasal 38, 39 tuh Ibu bisa baca itu. Itu bisa masuk unsur pidana tuh Bu. Kalau atas dasar kealpaan aja sama kealfaan dan atas dasar tidak menerbitkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak fiktif. Nah, kalau dulu kan sering terjadi ya Bu ya. Masih manual ya. Betul. Masih manual tuh ada faktur pajak fiktif. Nah, itu pidana Bu. Itu ada tuh diatur di KUP ya, Undang-Undang Pak, berarti ini berlaku juga kalau misal reimbursement nggak perlu pakai faktur pajak kan Pak? Reimbursement gimana Bu ya?
Jadi cost to cost, Pak. Reimbursement. Oke, jadi gini, ada perbedaan konsep reimbursement di dalam hal PPN sama PPH ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya nanya siapa nih? Ini siapa? Indonesia. Reimbursement kenapa? Contohnya gimana, Bu? Coba. Reimbursement itu kalau misalnya nih Pak, kalau di bagian kargo itu kan ada kayak reimbursement untuk sewa gudang. Jadi kita nggak antara kita dengan vendor atau antara kita dengan customer, kita nggak ngambil keuntungan di situ Pak. Jadi cost to cost. Jadi berapa yang dibiayakan itu yang kita bayarkan, dan berapa yang dibayarkan juga dari kita ke vendor itu yang kita invoicing ke customernya Pak. Oke, yang Bu Nesya tanyakan aspek PPN-nya atau PPH-nya? Aspek PPN-nya Pak. PPN-nya ya. Jadi gini, PPN itu ada syarat. Kalau kita mau reimbursement, ada syarat dia dikatakan reimbursement itu gini. Jadi kalau misalkan Bu Nesya ini sebagai pihak, misalkan aku kasih ke gambaran aja ya biar enak ya, nanti biar yang lain juga pada ini. Jadi gini, ada perbedaan yang mendasar di dalam menyikapi reimbursement PPH dan PPN. Yang pertama, saya tulis pihak 1, pihak 2, pihak 3. Nah, gitu ya. Jadi ini pihak 3 yang order ya, pembeli. Ini adalah perantaranya. Dan ini adalah penjualnya. Penjual ya. Nah, jadi gini, ada konsep berbeda. Kalau ini saya jelasin dari konsep PPH dulu ya, nanti biar Bapak Ibu biar bisa nyambung. Kalau Bapak Ibu reimbursement, bicara reimbursement, kalau misalkan kita bicara dalam konteks PPH, ya, Bapak Ibu menagih ke sebagai pembeli, ya, dapat tagihan dari perantara, tagihannya pakai invoice-nya perantara, ya, dari pihak kedua ini ya. Ini nggak masalah, asalkan melampirkan bukti dari penjual, ya, tagihan dari penjual. Nah, jadi ketika perantara menagih pakai nama dia, nah, itu dilampirkan dengan dokumen-dokumen bukti penjualan dari penjual dan tanpa ada markup ya, tanpa ada markup. Nah, itu nanti bisa dianggap sebagai reimbursement. Oke. Kalaupun ada markup nanti juga sebenarnya selisihnya itu bisa, itu diatur di PMK 141 itu dijelaskan juga, gitu ya. Tapi kalau PPN, misalkan perantara ini menerbitkan faktur pajaknya itu atas nama dia, Bapak Ibu ya. Nah, ini akan terutang nih. Jadi kalau mau reimbursement, ya, penjual ini langsung direct menagihnya itu ke pembelinya. Jadi waktu menerbitkan faktur pajak ya, penjualnya ini harus atas nama pembeli. Nah, atas nama pembeli, baru si perantara ini cuma ngebayarin duluan aja. Nah, itu nanti konsepnya seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu dari perantara pihak kedua ini, ya, pihak kedua menagih ke pembeli atas nama pihak kedua, maka ke sini ke pembeli ini harus ada faktur pajak. Dan dari penjual ke perantara ini harus ada faktur pajak. Toh nanti juga ini dari sini ke sini ada pajak masukan bagi perantara ya. Dari penjual ke perantara ada pajak masukan. Dari perantara ke pembeli akan ada pajak keluaran. Akan kosong kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dari perantara ini, dari penjual sampai pembeli ini, ya, ini langsung itu disebut dengan reimbursement. Tapi kalau reimbursementnya tadi modelnya merembes terus ini nggak dikenain pajak, ya, terus di sini dikenain pajak, misalnya dikenain PPN ya, nah itu nanti akan masalah tuh. Nah, misalkan contohnya biasanya di bagian perantara nih, biasanya yang suka main itu di perantara ini masuknya ke wilayah yang dia non PPN. Misalkan kawasan bebas, free tax zone ya misalkan ya. Nah, itu juga akan sering terjadi tuh kayak gitu. Ternyata dipakai tuh sebenarnya cuma untuk ngindarin PPN doang. Nah, perantara yang demikian itu nggak boleh Bu Nisha ya. Jadi kalau PPN mau disebut reimbursement, penjual itu harus menyebutnya menagihnya ke pembeli langsung. Perantara itu hanya sebagai perantara pembayaran aja. Ini kalau kasus PPN ya Bu ya. Karena nggak di PPN tuh nggak ada pengaturan khusus terkait dengan reimbursement yang di PPH. Kalau di PPH jelas banget. Aturannya ada, di PMK-nya juga ada. Kalau di PPN
dia harus dari penjual ke pembeli baru itu bisa dikatakan reimbursement. Itu Bu ya. Paham nggak secara perbedaannya? Tadi yang saya jelasin. Ya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi gitu ya. Nah itu sering sih Bu dipakai buat ini sih. Dipakai buat penghindaran pajak biasanya Bu. Ya, itu biasanya pihak perantaranya itu ada di free tax zone dia. Nah, itu dipakai tuh biasanya di daerah di kawasan-kawasan berikat mereka masukinnya menagihnya pakai PPN ya, nggak pakai PPN gitu ya. Terus nanti dari si penjualnya dia pakai PPN dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Sebentar, saya lanjutkan ini ya. 43 ya. Nanti kita sampai jam 12, habis itu tanya jawab lagi ya. Oke, ini membayar tagihan Bapak Ibu, membayar tagihan belanja. Ini kan ada suket nih Bapak Ibu ya. Mendapat suket PP 55. Nah, artinya nanti suket itu dipakai untuk apa sih Bapak Ibu? Ketika ada penjualan perusahaan ya, jasa ataupun barang, itu berarti nanti akan terhutang PPh final 0,5 gitu Bu ya. Ini suket PP 55 ini tarifnya adalah 0,5%. Nah, ini diatur di dalam PP 55. Silakan nanti Bapak Ibu buka. Nah, ini suket ini enggak, kalau analisa ini kita tulis tapi tidak ada penjurnalannya ya, karena ini sifatnya adalah konfirmasi pemberitahuan bahwa perusahaan itu nanti harus membayar PPh 0,5. Terus perusahaan membayar tagihan belanja kantor, peralatan kantor ya, halaman 44 kita buka. Halaman kantor. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini juga penting juga kasus yang sama ya. Di sini, oke, dalam akuntansi ya ada yang disebut dengan ongkos kirim nih Bapak Ibu ya. Nah, ongkos kirim itu ada yang sistemnya dia dikapitalisasi, ada juga yang dipisah. Nah, gitu ya. Ada yang oh saya langsung dibebankan aja deh Pak, gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalau mau kita mengkapitalisasi ke nilai asetnya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Dikapitalisasi boleh. Justru kalau kita belajar SHK itu kan untuk nilai persediaan ya atau peralatan itu kan diperoleh dari nilai persediaannya, nilai peralatannya plus biaya untuk memperolehnya itu kan. Termasuk biaya biaya ongkos kirimnya nih. Nah, makanya ini kalau 55 kalau kita ongkoskan, ini ongkosnya kita bebankan langsung, itu nggak ada dampak. Nggak akan ada dampak terhadap PPh pasal 29-nya, karena kan PPh 55 final. Udah nggak ada perhitungan PPh badannya. Kalau kita kapitalisasi, nah kita punya value. Perusahaannya, asetnya punya nilai. Jadi nilai asetnya akan jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat rasionya, nanti likuiditasnya tuh naik pasti. Nah, naiknya walaupun cuma 700.000 nih. Ya, tapi kan kita bisa kapitalisasi. Nah, gitu ya. Bagaimana cara mengkapitalisasinya? Ini saya udah buatkan Bapak Ibu di aset tetap nih. Nah, itu tadi pembeliannya ini ya. Nah, pembeliannya. Nah, ini kita kapitalisasi berdasarkan persentase nilainya. Nah, ini ya. Jadi persentase ongkir ini di totalnya 700.000 sama dengan tagihan tadi 700.000 ya. 40 8 juta 2 juta gitu ya. 40 8 juta 2 juta gitu kan. Nah, terus ini kita catat sebagai aset tetap ya atau peralatan kantor. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini ada kelompoknya Bapak Ibu ya. Kalau laptop itu masuknya kelompok 1, print kelompok 1. Nah, AC ini masuk kelompok 2. Nah, ini diatur ya di dalam Undang-Undang PPh pasal 11. Yang silakan Bapak Ibu cek itu nanti ya. Tentang pengelompokan aset tuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi nilai bukunya yang mana? Nilai bukunya yang ini. Itu kalau kita menjurnal nilai bukunya adalah nilai buku setelah adanya kapitalisasi ongkos kirim.
Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi tuh pertanyaan, boleh nggak Pak Nur kalau misalkan ongkos kirimnya saya bebankan langsung? Boleh. Tapi kalau kita bicara tax planning, lebih baik ongkos kirimnya kita kapitalisasi dalam hal perusahaan itu termasuk perusahaan yang kena final. Atau misalkan perusahaannya rugi nih Bapak Ibu, rugi ya. Daripada dibebankan ya lebih baik masukin aja ke aset. Nanti kan siapa tahu bisa kita pakai penyusutannya di tahun-tahun berikutnya kan. Nah, kayak gitu itu berstrategi namanya Bapak Ibu ya. Jadi menjurnal itu nggak asal jurnal. Kita harus punya pola untuk menstrategikan bagaimana nih kira-kira pajaknya bisa lebih efektif, efisien nggak gitu kan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti yang kita jurnal adalah nilainya senilai after itu tadi after kapitalisasi ya. Nah, jurnalnya apa? Nah, ini Bapak Ibu silakan untuk keterangannya Bapak Ibu bisa tulis membayar tagihan belanja peralatan kantor ya. Nah, ini ya, nilai peralatan kantornya kita tulis nilainya setelah adanya kapitalisasi ongkos kirim. Pak, gimana kalau misalkan ongkos kirimnya terpisah dari nota utama misalkan? Nah, kalau seperti itu saya menyarankan untuk dimasukkan ke ini aja Bapak Ibu, dimasukkan ke biaya kirim aja. Misalkan ada nih tadi ya 48 juta gitu ya. Tapi ongkos kirimnya nggak satu, ternyata pakai pihak lain ngirimnya gitu ya. Nah, kalau ngirimnya pakai pihak lain lebih baik itu dimasukkan ke biaya aja, jangan dikapitalisasi. Boleh nggak Pak dikapitalisasi? Nah, kalau mau mengkapitalisasi biaya ongkir itu harus ada pembuktian. Nanti repot. Takutnya malah repot kalau misalkan invoice-nya terpisah antara invoice tagihan asetnya dengan ongkos kirimnya itu dipisah misalkan ya. Terus kita kapitalisasi dokumen yang berpisah tadi ini dikapitalisasi. Nah, ini harus ada pembuktian ini. Gitu. Nah, biar nggak ribet kalau misalkan terpisah ongkos kirimnya, ya ongkos kirimnya kita akuin aja sebagai beban pengiriman. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kasusnya ini kan tadi satu kesatuan ya Bapak Ibu ya, dokumennya ya. Nah, ini dokumennya satu kesatuan. Ada nilai asetnya, di sini juga tercantum ongkos kirimnya. Jadi kita kapitalisasi, kita bagikan tidak masalah. Baik, tadi ada Bu Lina, silakan Bu Lina, monggo. Iya Pak, ini Pak mungkin agak di luar ini Pak, di luar pembahasan. Ini Pak, misalkan kalau kita di neraca itu ada penambahan aset Pak pada tahun ini gitu ya. Revaluasi maksudnya? Ya, ya evaluasi Pak. Nah, termasuk objek pajak yang mana Pak? Misalkan kalau kena temuan dari AR gitu, konfirmasi aja gitu ya dari AR itu ada penambahan aset yang sebelumnya nggak ada penambahan aset. Nah, aset tersebut ngambil di kas yang laba ditahan gitu Pak. Nah, apakah ada unsur objek pajaknya gitu Pak? Gimana? Penambahan aset di Ya, di neraca, penambahan aset di neraca. Kan ada neraca laba rugi, nah di Aktiva itu ada penambahan aset misalkan pembelian tanah gitu yang sebelumnya nggak ada gitu Pak. Yang tahun sebelumnya nggak ada. Nah, di neraca tahun 2023 itu ada gitu penambahan aset misalkan gudang gitu senilai 200 juta. Nah, di neraca yang 2022 nggak ada kan gitu. Nah, terus dicatatnya tahunnya tahun berapa tahun pembeliannya? Tahun 2023 Januari. Januari, oke. Berarti baru Nah, ya. Ya, SPT tahunan tahun 2023 dikonfirmasi sama pajak gitu. Kan lupa lagi Paknya belum ditindaklanjuti. Jadi ada unsur pajaknya gitu. Kalau pembeliannya memang di tahun 2023 ya belum ada kan? Memang itu kan memang aset baru kan? Aset baru nggak masalah sih. Paling nanti kan yang timbul transaksi pajak atas transaksinya aja Bu, jual beli tanahnya kan. Kalau bangunan berarti apanya tuh? Ada ini nggak ada? 2023 emang itu teh Pak yang seharusnya teh tahun 2022 juga seharusnya dicantumkan mungkin kesalahan administrasi Oh, Pak. maksudnya terlambat mencantumkan gitu Bu ya. Iya. Tahun Ya, 2022 belum sempat di perbaikan gitu. Pembetulan.
Oh iya, ya. Kalau sudah terlambat itu agak repot ini bahasanya ini. Jadi kan kalau ceritanya Bu Lina ini kan tadi kan ada aset, sebenarnya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya gitu kan ya. Ya, Terus kemudian baru catat tahun 2023 gitu. Terus ditemukan sama AR, AR-nya minta pembuktian pasti kan. ya. Terkait dengan mutasinya, bukti bayarnya, bukti transfer kan pasti dimintain tuh, bener nggak terjadi 2023? Ternyata terjadinya nggak di 2023 kan, kurang lebih seperti itu ya. Ya, tapi Nah, fisiknya ada gitu. ya, nah itu nanti sebenarnya sih eh, paling ekstrimnya gini, paling ekstrimnya itu pada tahun yang seharusnya diakui itu ya, itu nanti akan ada pendapatan diakui seperti itu. Nah itu memang agak repot sih. Kalau saran dari AR-nya gimana? Ya, pembetulan, Pak. Iya, pembetulan. Kalau ada pembetulan kan pasti nanti ibu harus ngatur tuh kira-kira untuk asetnya kan nambah, berarti kan antara hutangnya bertambah atau penjualannya bertambah, ibu tinggal pilih aja tuh. Kalau hutangnya bertambah berarti ada pengaruh tuh, ada pengaruh terhadap PPh badannya. Kalau yang ditambahkan adalah hutang, otomatis kan dicek hutangnya ke siapa, ya kan? Kalau hutangnya Ya. ke hutang afiliasi, nanti harus ada disebut dengan hutang afiliasi itu harus ada bunga kan? Ya. Kan Nah itu selama 4 tahun kan nggak ada dividen, jadi di laba ditahan. Nah, waktu mencantumkan tahun 2023 itu aset gudang, pengadaan gudang itu naik laba ditahan, mengurangi dari kas. mengurangi Jadi kas. kasnya berkurang, ya aset nambah gitu di Aktiva. Ya, Jadi kasnya laba berkurang. tahun sebelumnya kan berkurang gitu. Kan ada Mm, laba ditahan gitu. mm. Kasnya emang segede itu. Yang mengurangi kas berarti tahun Iya, 2023. iya. Soalnya Kas. selama 4 tahun nggak ada dividen, Pak. Tapi kan Eh, pasti dipertanyakan tuh kasnya tuh nanti. Kasnya bener nggak ada segede itu pasti kan? iya. Kecuali memang ibu perusahaannya punya kas gede terus tiba-tiba ada mutasi pembelian aset itu gitu kan. Kalau diakui 2023 kan. Terus baru berkurang kasnya itu masih masuk akal tapi biasanya Ya, jarang. ya menggunakan itu Pak uang pribadinya kan sebagai direksi juga sebagai penanam saham gitu. Jadi ada dua pelaku penanam saham dan sebagai direksi gitu, gak ada pihak luar. Nah, itu berarti penyebutannya itu kan hutang ke direksi jatuhnya kan tadi saya sebutin. Hutang karena kan itu uangnya direksi, orang direksi pribadi, berarti kan perusahaan memakai memakai uangnya direksi untuk pembelian aset itu. Kecuali direksi menganggap itu sebagai penambahan modal. Itu penambahan modal harus ditunjukkan dengan akte perubahan juga berarti kan. Akte notaris harus diperhatikan juga secara administrasi. Itu nggak boleh kita main tambah-tambah penambahan modal di laporan keuangan tapi secara pencatatan legalnya tidak terakui. Misalkan kalau ada perubahan penambahan modal kan berarti harus ada akte perubahan misalkan gitu ya. Gitu Ibu ya. Iya. Akte perubahan kan itu tuh diperbarui 5 tahun sekali dan nggak sampai saat ini belum ada perubahan Pak. Jadi Iya iya. Iya iya. Ya paling seperti itu tadi sih Bu saya sampaikan ya kurang lebihnya. Jadi AR pasti minta pembetulan. Nah, ketika pembetulan itu nanti akan menjadi trigger tuh Bu, harus hati-hati Bu. Pasti jadi nilainya material nggak Bu? iya Pak, Nilainya material nggak besar nggak? 200 juta kan Oh kurang 200 lebih. juta ya. 200 juta nggak terlalu sih. Kalau misalkan mau dianggap sebagai hutang ya beresiko sih pasti. Kan nanti harus di pembetulannya di yang kapan perolehan tanah atau bangunan itu terjadi beneran kan gudang misalkan ya. Ya. Gitu ya. Tahun itu baru di adjustment. Ya, pasti kan akan nggak balance tuh di laporan dan laporan kesininya juga pasti akan ngefek kan. Ya, Iya. itu lebih baik didiskusikan baik-baik sama AR-nya itu. Solusinya gimana tuh? Biasanya AR akan lebih mudah, lebih simpelnya dianggap ada dividen terselubung sih, ada pengakuan atau ada pengakuan hutang aja dari apa si Direksi. direksi pengakuan hutang kan, dan nanti diakui bunga ya minimal bunga inilah bunga deposito ya.
Nah, itu kan ada aturannya tuh Bu, kalau misalkan hutang piutang sama afiliasi dia harus ada bunganya ya. Walaupun secara kenyataannya nggak ada, itu kan diatur khusus ya nih. Oke, masih banyak Bu Tina ya atas pertanyaannya. Saya lanjutkan sebentar dulu ya. Story Bapak Ibu, ini tadi story tagihan. Nah, terus kemudian membayar tagihan peralatan kantor. Nah, membayar tagihan peralatan kantor. Nah, Bapak Ibu bisa jurnal seperti ini. Ya. Sama ini dikapitalisasi ya untuk peralatan kantornya. Ini ya. 6 juta sama 3 juta dikapitalisasi karena ada ongkirnya, kita kapitalisasi menjadi 6.200.000 sekian, 3.100.000 sekian. Nah, totalnya sama sesuai dengan tagihan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini enggak ada aspek pajaknya karena barang. Nah, terus nah ini konsumsi meeting nih Bapak Ibu. Nah, konsumsi meeting. Tiba-tiba keluar, guys. Bentar ya. Oke, saya nanti sampai ke penjualan biar nanti Bapak Ibu nggak bingung ya. Tagihan konsumsi minyak cari. Ada pembayaran tagihan sewa ruko nih tadi Bapak Ibu ya. Untuk pembayaran tagihan sewa ruko, nah itu karena tadi hutangnya sudah diakui Bapak Ibu ya. Nah berarti tinggal bayarnya aja nih, ya kan? Hutang PPh-nya tadi kan sudah diakui pada saat dapat tagihan. Pada saat pembayaran ya tinggal dilihat aja tuh utang usaha pada Bank Sentral Asia karena ini baru saya transfer gitu ya tadi. Nah kalau di awalnya tadi kan ini nah tadi kan utang PPh-nya sudah kita akui pada saat tagihan ya. Kemudian pada saat bayar cukup. Nah ini kan di sini piutangnya, utang usahanya kan 85. Nah pada saat pembayaran langsung aja 85 pada utang usaha PT Berkah Arkanza pada Bank Sentral Asia gitu ya. Nah ini sudah saya kasih warna dulu nih. Sewa ruko. Nah ini nggak ada isu ini karena nggak ada bukan objek pajak ya, kita langsung bahas aja. Nah sekarang ada untuk tagihan pembelian nih. Nah ini pembelian karena ada isu persediaan ya Bapak Ibu ya. Nah ini di sini nih Bapak Ibu ya. Pembelian MacBook Air tuh kalau yang pembelian laptop biasa itu kan ada dua tadi ya. Sorry di sini di sini ada pembelian barang dagang ke ini satu nih ya. Penjual satu, yang penjual dua nih. Nah yang satu ini nggak ada PPN-nya, yang ini ada PPN-nya nih. Nah ya kalau yang nggak ada PPN-nya saya yakin Bapak Ibu udah paham lah. Berarti persediaan barang dagang pada hutang gitu ya. Nah kalau yang ini ada PPN-nya. Nah untuk ada PPN ini saya bahas ya. Halaman 39. Nah, tadi kan kita belum PKP lagi-lagi kan. Nah, PPN-nya itu ada. Nah, kita gimana nih? Kita jadikan berarti harus dikapitalisasi ya. Jadi nanti HPP-nya Bapak Ibu harus cari tuh. HPP-nya berarti bukan 11 juta. Bukan 15 juta untuk MacBook Pro. MacBook Air-nya bukan 11 juta ya, tapi nanti harus ada kapitalisasi PPN-nya. Nah, di sini nih. Nih HPP-nya berarti untuk MacBook Air sama MacBook Pro itu berubah dari 11 juta menjadi 12.210. Itu Bapak Ibu ya. Untuk MacBook Pro-nya dari 15 juta menjadi HPP-nya 16.650. Nah, ini nanti pengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya adalah ke penjualan. Pada saat terjadi penjualan, karena kita harus menjurnal HPP kan? Ya kan? Pada saat penjurnalan kan kita harus menjurnal HPP. Nah, untuk jurnalnya sekarang saya lihatin satu jurnal saja.
Oh itu sorry, ya sewa, konsumsi meeting, menerima tagihan ini ya, konsumsi ATK. Nah ini menerima tagihan ini ya. Nah ini ya MacBook Pro. Nah ada PPN-nya tapi kita kapitalisasikan. Nah gitu ya. Tadi kan nilainya enggak nilainya ada 120 juta harga barangnya ya. Plus PPN jadi 122 juta. Ya, terus kemudian MacBook Pro itu tadi 150 juta plus PPN-nya jadi nilai barangnya adalah 166.500.000. Nah, ini PPN-nya kita kapitalisasi. Kenapa kita kapitalisasi? Karena posisinya perusahaan belum ini ya, belum PKP gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian lagi nih Bapak Ibu ya. Saya kasih contohnya. Nah, kedua yang ini biar admin udah pasti tahu. Nah, pembayaran sebagian. Nah, ini kan utang atas pembelian dagang ini ya. Nah, ini kalau pembayaran tagihan ini karena barang berarti nggak ada output Bapak Ibu ya, bukan objek juga. Karena kan yang dibeli barang, ini kan barang dagang ya. Nah, admin. Nah, sekarang adalah yang terakhir itu saya sampai sini ya. Yang terakhir adalah menerbitkan invoice penjualan. Nah, ini yang harus kita bahas sebagai penutup sesi kita, sekaligus nanti saya memberikan arahan untuk Bapak diuji kualifikasinya ya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, menerbitkan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan, ceritanya kan perusahaan nih baru mulai jualan nih, menerbitkan penjualan laptop Lenovo sebanyak 15 unit pada tanggal 9 Bapak Ibu ya. Nah, itu secara kredit nih Bapak Ibu ya penjualannya ya. Berarti 90 juta ya. Nah, 90 juta itu nilai dari mana tuh? Berarti kita lihat aja dari invoice-nya. Nah, berarti di sini halaman 20 nih. Nah, cari aja di sini 20. Nah, ini nih. Dijualnya harga per unitnya adalah 6 juta. 6 juta dikali 15 unit menjadi 90 juta. Nah, itu kan pengakuan penjualannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita menjual karena ada barang yang keluar, berarti kan harus diakui HPP-nya kan. HPP-nya kita akui. Nah, HPP-nya itu berapa? Nah, berarti 15, HPP-nya kita lihat laptop Lenovo. Lenovo HPP-nya itu 5.200.000. Ya kan? 5.200.000 dikali 15. Sorry, ini aja nih. Ini nih HPP udah HPP. Dikali 15 unit. Nah, 78 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, 78 juta. Nah, tuh. Berarti HPP-nya kita akui, barangnya barang persediaan barang dagang ini maksudnya. PBD itu persediaan barang dagang Bapak Ibu ya. Persediaan barang dagangnya berarti keluar senilai 78 juta. Nah, untuk PPh final, nah karena ini perusahaannya adalah perusahaan tadi berdasarkan PP 55, perusahaan dengan peredaran bruto tertentu, setiap ada penjualan itu silakan Bapak Ibu langsung jurnal aja 0,5%-nya. Nah, masukkan ke beban pajak pada hutang pajak gitu. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita buat jurnal penyesuaian di akhir bulan boleh nggak sih Pak? Boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada ketentuan menarik di dalam PP 55. PP 55 itu ada 2 prosedur. Pertama, 0,5-nya itu boleh kita setor secara mandiri kalau itu penjualan barang. Kalau penjualan jasa itu boleh dipotong sama laman transaksi. Nah, gitu ya. Jadi ada aturan berbeda tuh ya. Coba nanti saya ini nih penjelasannya nih ya. Pak, izin kalau misalnya dipotong sama lawan transaksi, nanti lawan transaksinya nerbitin bukti potong kan ya Pak? Iya pasti, harus, wajib. Gitu. Jadi makanya nanti kalau misalkan lawan transaksi memotong 0,5%, berarti kan jadi gini, kalau jasa itu lebih baik kita konfirmasi ke lawan transaksi. Pak, jasa ini mau dipotong atau saya store sendiri? Gitu ya. Kalau mau dipotong, berarti Bapak Ibu nanti ketika paling lambat tanggal 10 setornya tanpa yang jasa kan. Yang Bapak Ibu storin yang
yang penjualan barang aja, dihitung 0,5% dari penjualan barang ya. Gitu. Tapi kalau misalkan jasanya, biasanya kan kalau lawan transaksinya dia rapih, dia akan motong. Nah, ketika motong ya karena itu kan otomatis 0,5%-nya kan disetor sama mereka kan. Kita nggak perlu bayarkan. Berarti yang perlu kita bayarkan adalah 0,5% dari penjualan barang aja. Nah, ini dijelasin, saya jelasin di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan buka ya Bapak Ibu ya. Store sendiri. Nah, ini ya. Nah, ini bab tentang PP 55 itu di sini sudah ada penjelasannya. Nah, di dalam pasal 62 PP 5 ini disebutkan, nah, pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pasal 60 dilunasi dengan cara disetor sendiri ya. Wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, setor sendiri itu kalau barang ya, karena barang kan nggak mungkin dipotong sama lawan transaksi. Nah, dipotong oleh pemungut atau pemungut pajak penghasilan dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk ya. Jadi ya kalau orang pribadi dia nggak ditunjuk misalkan ya, dia nggak boleh sembarangan motong kalau pakai jasa ya. Itu kan ada ketentuannya ya. Tapi kalau badan biasanya dia motong. Nah, kalau motong ya dia harus menerbitkan bukti potongnya juga. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti di sini saya kasih info aja bahwa di dalam studi kasus ini Bapak Ibu itu ada transaksi dengan seperti WAPU ya Bapak Ibu ya. Seperti WAPU. Sebentar. Nah, nanti Bapak Ibu harus hati-hati ketika menghitung menghitung PPN-nya ya. Karena nanti di studi kasusnya di soal ujiannya itu ada transaksi dengan WAPU mana ya? Kalau nggak salah ini deh. Nanti coba dicek deh. Nanti di sininya ada ya di bukti dokumennya, silakan Bapak Ibu pelan-pelan ada transaksi dengan WAPU. Kalau WAPU itu kan wajib pungut ya. Transaksinya dengan Sekretariat Jenderal DPR ya. Nah, ada satu di kasus seperti itu nanti Bapak Ibu silakan hati-hati. Nah, dan ada jasanya yang jasa tadi penjualan jasa di sini campur ya antara barang dan jasa itu ada. Terus kemudian yang jasanya itu dipotong sama lawan transaksi. Itu nanti di ujiannya juga ditanyakan. Nah, kalau di ujiannya juga Bapak Ibu, yang ditanyakan itu dasar hukumnya dan argumentasi sama solusi terbaiknya Bapak Ibu. Jadi kan ini kan perusahaannya perusahaan final ya. Jadi nanti tax planningnya seperti apa? Nah, itu dipertanyakan juga. Nanti silakan Bapak Ibu analisa, berikan argumentasi yang sebaik mungkin. Kalau ingin dinyatakan memiliki kualifikasi accounting and tax compliance gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dulu dari saya ini karena waktunya terbatas. Untuk hasil dari laporannya nanti Bapak Ibu bisa review ya. Di laporan jurnal ada buku besarnya, silakan Bapak Ibu lihat misalkan bank ya. Bank, Bapak Ibu bisa cari di sini kondisi banknya ya. Terus kemudian ini sampai jurnal saya sih ya, belum semuanya ya. Terus kemudian laporan posisi ini bisa Bapak Ibu cetak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau cetak gitu ya. Nah, ini biasanya suka diminta kan sama pemeriksa ya kalau misalkan posisi keuangan juga. Nah, ini cetak ringkas di ini aja nih diaktifin, dicetak. Gitu ya. Nah, nanti muncul laporannya. Karena nanti untuk hasil ujiannya itu juga harus dicetak ringkas seperti ini. Nah, diaktifkan laba ruginya juga. Tapi kalau mencetak nanti misalkan yang diminta Juli jangan lupa diganti dulu Bapak Ibu ya. Ini juga diganti Juli nih. 31 gitu Bapak Ibu ya. Biar nanti hasilnya bagus. Nah, berarti berakhir sampai dengan 31 Juli gitu ya. Untuk laba ruginya juga diganti. Nah, ini untuk cetak lengkapnya. Untuk cetak ringkasnya kita aktifkan. Cetak ringkas seperti ini. Nah, cetak ringkas itu ya yang keluar hanya akun-akun level 2, 3 ya, 2 sama 3. Kalau yang cetak lengkap, nah yang muncul akun level 4 tadi, rincian-rinciannya. Nah, ini yang muncul rincian-rinciannya nanti ya. Kalau cetak ringkas itu dia akumulasinya ya, penjualan barangnya berapa, penjualan jasanya berapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri di
aplikasinya. Yang terakhir adalah rasio keuangan. Nah, Bapak Ibu, nanti disinilah yang kita gunakan untuk menilai laporan keuangan itu bagaimana ya rasionya. Nah, ini biasanya kita sering gunakan untuk satu untuk keperluan misalkan pendanaan ya, minjam dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas tadi hasil dari jurnal saya yang cuma sampai beberapa jurnal doang ya. Nah, itu profitnya itu untuk gross profit marginnya itu 14% dan net marginnya itu hanya di 5%. Nah, terus kemudian nah ini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Misalkan ROA itu untuk apa ya? Nah, untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba gitu ya. Untuk mengukur tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham. Nah, itu untuk ROE. Nah, terus ada rasio likuiditas juga kita sajikan. Bapak Ibu bisa lihat seberapa liquid sih kalau misalkan perusahaan ngutang kira-kira gitu kan. Kemampuan bayarnya itu gimana? Nah, ini kalau ini dilihat dari aset lancar ya. Current rasio itu berarti dilihat dari perbandingan antara hutang lancar dan aset lancarnya. Nah, hutang lancarnya tuh kalau misalkan perusahaan ngutang kira-kira lancar nggak sih kurang lebih kalau bayar. Nah, itu kan biasanya bank lihat tuh ya. Tingkat likuiditasnya juga dilihat pakai quick ratio. Dia nggak aset lancarnya itu tanpa persediaan. Nah, dilihatnya tanpa persediaan. Nah, itu berarti nggak nyampe 100% tuh. Berarti nilai hutangnya lebih tinggi ya. Terus cash rasionya itu lebih rendah lagi tuh. Jadi kalau pakai cash bank kira-kira ini perusahaan kuat nggak membiayai hutangnya. Ternyata cash banknya itu cuma 56%, nggak nyampe 2 kali ya, cuma hampir setengah kalinya cuman. Nah, itu kira-kira likuiditasnya gimana? Makanya tadi itu Bapak Ibu, kenapa kita kapitalisasi? Dia ngefeknya adalah ke rasio-rasio tadi untuk analisa. Kalau laporan perusahaan itu memiliki angka-angka yang bagus, itu juga akan menarik buat investor kalau perusahaannya membutuhkan investor. Tapi kalau Pak, kita nggak butuh investor Pak, kita butuhnya laporan keuangan tuh kecil. Nah, itu lain hal ceritanya kan. Laporan keuangan tuh yang penting rasionya kecil aja deh Pak gitu kan. Soalnya saya nggak butuh investor dan pokoknya intinya pengennya labanya kecil gimana caranya gitu kan. Nah, itu lain hal. Berarti kita nggak perlu tuh proses-proses kapitalisasi tadi tuh. Langsung biayakan aja. Gitu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada rasio leverage. Nah, silakan Bapak Ibu baca sampai ke rasio aktivitas juga ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, itu sih mungkin Mbak Email yang bisa saya sampaikan. Ini karena waktunya terbatas, saya mohon maaf tidak mampu untuk melanjutkan dari apa yang sudah kita agendakan. Berarti ada koreksi fiskal tadi ya, yang tidak bisa terbahas secara lebih mendalam gitu ya. Tapi karena ini perusahaannya adalah perusahaan final, koreksi fiskal saya pikir tinggal koreksi fiskal langsung aja. Nanti untuk referensi koreksi fiskal saya akan share untuk video-video saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mencerna. Walaupun kasusnya mungkin laporan yang berbeda ya, tapi yang penting bisa memahami konsep koreksi fiskalnya aja. Terima kasih banyak Mbak Kamel, itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka tanya jawab deh kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk tanya jawab, tapi kalau mau ditutup ya monggo dipersilahkan. Saya kembalikan ke Mbak Email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurdias telah mengatakan materi pada pagi hari ini yang sangat luar biasa ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam pelatihan ini. Dibuka sesi tanya jawab sebentar aja nih, karena waktunya terbatas ya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. 15 menit atau 15 menit kalau ada. Silakan. 15 menit. Pak, saya nggak mau tanya sih. Ini kan saya sudah buka ya si web akuntanmu.com, tapi kan masih kosong. Kalau misalnya mau lihat yang punya Bapak tadi untuk melanjutkan apa soal-soal jurnalnya atau melihat kembali jurnalnya itu gimana ya Pak? Nanti ada rekamannya masih Mbak. kosong ya karena. Nanti ada rekamannya nih Mbak. Nanti dikirimkan rekamannya. Silakan nanti Mbak Putri bisa buka kembali ya. Nanti di jurnal aja. Karena kan nanti tugas ujiannya tuh ngejurnal tuh juga kan. Ngejurnal sama menyajikan tuh. Gitu ya. Menggunakan menggunakan web jurnalnya juga ya Pak? Betul. Kita nanti pakai akuntanmu. Oke, baik. Oke, baik Pak. Siap. Thank you. Ya, silakan yang lain. Kalau nggak ada kita tutup ini.
Pak, Terima kasih. boleh ada saran nggak Pak kalau misalnya nih Pak, kan tadi sempat dikasih tahu juga kalau misalnya untuk pemotongan PPh 23 itu kalau bisa sesuai dengan masanya si invoice-nya itu. Invoice yang diterbitkannya. Ada solusi nggak Pak kalau misalnya nih kita terlanjur motongnya itu ketika kita pembayarannya tidak pada masanya gitu Pak. Itu ada solusi nggak Pak? Maksudnya gimana? Pasti kan nanti akan ada itu tuh Pak, bunga Selisih ya. atau Ya kalau sudah terlanjur ya pasti harus pembetulan sih Bu ya. Karena kan ya tadi menerbitkan e-Bupot tidak pada masanya kan. Itu juga sebenarnya memicu permasalahan di lawan transaksi juga Bu. Karena kan pastinya gini, misalkan penjualan terjadi di Januari, ya kan. Penjualan dari sisi penjual itu kan terjadinya di Januari kan. Terus ibu motongnya misalkan di bulan Maret, terus bikin masa pemotongannya itu bulan Maret juga gitu misalkan ya. Itu kan akan jadi pertanyaan di KPP itu. Penjualannya si penjual itu seolah-olah jualan juga bulan Maret. Itu saya pernah mengalami juga. Akhirnya menjelaskan kami kan sebagai penjual. Oh enggak, ternyata lawan transaksinya itu salah Bu. Gitu dalam menerbitkan masa bukti potongnya. Gitu ya. Mereka tidak nah itu nanti sebenarnya yang dikejar yang penerbitnya. Dia dianggap terlambat menerbitkan salah memasukkan masa e-Bupotnya. Nah, seperti itu. Jadi saran saya sih kalau memang misalkan sudah ditagih Bu ya. Sudah ditagih walaupun Ibu belum bayar, itu lebih baik dimasukin aja e-Bupotnya dimasukin di masa bersangkutan. Jadi jangan ditunggu sampai membayar kemudian baru diterbitkan. Karena kalau misalkan nunggu-nunggu misalkan belum dibayar-bayar, e-Bupotnya jadi nggak bisa rilis dong. Nggak bisa dilapor. Dampaknya telat lapor gitu kan. Betul nggak? Nah, tapi saya juga menemui hal yang sama. Kadang-kadang si owner tuh suka biasanya suka nanti motongnya itu aja lah, pada saat pembayaran aja gitu. Nah, kalau angkanya kecil sih nggak apa-apa ya mungkin ya. Telat-telat dikit lah. Tapi kalau angkanya besar gimana? Misalkan gitu. Ada dengan alasan gini lah, kita belum dibayar kok. Kita udah suruh bayar, kita tagihannya aja misalkan belum dibayar gitu ya. Atau belum apalah ya. Kita aja belum bayar tagihannya tapi kok udah dipotong misalkan. Udah dilapor di dilapor di e-Bupot nih. Kadang-kadang kurang setuju tuh dia mereka. Tapi kalau misalkan kita paksa seperti itu, nggak sesuai dengan ketentuan, kita sendiri yang repot. Gitu. Saran saya sih kalau memang sudah ditagih ya, berarti kan terutangnya pada saat bulan tertagih itu. Ya kan? Walaupun Ibu belum membayar ya, jadi ya ini aja tetap dilaporkan. Nanti persoalan misalkan Pak, kalau nanti misalkan ada pembatalan gimana Pak? Kan udah terlanjur dibayar. Nah, itu persoalan lain. Makanya yang namanya bisnis itu harus dipertimbangkan. Jadi hal batal kalau misalkan tingkat pembatalannya tinggi ya, itu bisa pakai itu sistemnya adalah sistem invoice pro forma tadi. Invoice sementara Bu Neisa. Jadi invoice sementara itu nggak perlu. Invoice sementara itu sifatnya dia ini aja Bu, tagihan untuk mengingatkan aja. Jadi ketika mau bayar tuh udah fix mau bayar gitu misalkan ya. Kalau khawatir yang tingkat batalnya suatu transaksi tinggi itu ya. Nah, itu bisa pakai pola seperti itu. Baru ketika nanti fix mau bayar, suruh nerbitin invoice aslinya lagi. Namanya invoice penagihan tuh, bukan lagi invoice pro forma namanya. Ya, tapi invoice aslinya, invoice penagihan. Nah, di situ nanti kalau dia sudah PKP, dia harus menerbitkan faktur pajak dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai memainkan invoice pro forma ini juga. Nanti invoice pro forma ini juga akan menjadi masalah kalau misalkan tadi itu modelnya misalkan jasa atau barangnya ternyata memang sudah diserahkan jauh-jauh hari. Terus karena pembayarannya telat, dibuatlah telat ya nggak bisa juga. Kalau misalkan ketemu triggernya invoice dasar menerbitkan invoice itu ternyata penyelesaian pekerjaan udah jauh-jauh hari ya, nanti orang KPP bisa mengejar pada saat pekerjaan itu telah selesai dikerjakan. Nah, nanti tinggal di agreement-nya kapan
saat membayar, saat menagihnya itu harus diperjelas di dalam perjanjian kerjasama. Kalau di dalam perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa penagihannya adalah hak penagihannya itu adalah pada saat misalkan setelah BAST pekerjaan selesai ditandatangani misalkan, berarti kan setelah kan, atau pada saat pihak penjual menagih misalkan. Nah, menagihnya itu nggak ditentukan waktunya misalkan. Nah, kalau klausulnya seperti itu baru boleh tuh. Ya, klausulnya adalah setelah ada tagihan dari pihak penjual misalkan atau pemberi jasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan, tapi kalau di dalam perjanjiannya klausulnya jelas. Penerbitan penagihan, hak penagihannya adalah pada saat BAST penyelesaian, ya berarti pada saat itu juga harus diakui adanya penagihan. Kalau telat aja itu bisa dianggap telat menerbitkan faktur atau telat menerbitkan tagihan. Itu sampai seperti itu ya. Makanya dokumen master agreement itu juga bisa menjadi pemicu loh. Jadi invoice performa itu harus dikondisikan juga, nggak boleh sembarangan diperlakukan. Itu Bu Nesya ya kurang lebihnya. Pak, sama boleh satu lagi nggak Pak? Oke. Untuk perusahaan dengan penghasilan komisi nih Pak, itu ada ketentuan-ketentuan pajak yang mesti dilaksanakan nggak ya Pak? Soalnya kan karena kalau untuk komisi ini kita belum PKP nih Pak. Jatuhnya belum PKP. Nah, ada syarat ketentuan lain yang bisa akhirnya kita akan jadi PKP nggak ya Pak? Untuk tapi penghasilannya emang benar-benar pure dari komisi dan komisinya itu juga didapatkan dari misalnya kayak airlines luar gitu Pak. Ya komisi kan tinggal pendapatan komisinya udah memenuhi. Pertama secara aspek PPN apakah sudah memenuhi thresholdnya kan? Kalau sudah memenuhi ya berarti harus PKP. Satu itu. Kedua, kalau misalnya kita belum bisa nerbitin PP nih Pak, karena kan dari segi SKT-nya juga kita masih non PKP. Nah, tapi dari sisi nanti PPh 29-nya akan ada ini nggak ya Pak, untuk kewajiban-kewajiban pajak lainnya? Ya kalau kita bicara PPN, berarti kan kita tuntaskan dulu nih PPN-nya ya. PPN-nya pasti nanti kan ada kewajiban untuk mendaftarkan ya, untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau nanti terkait dengan PPh pasal 29 itu kan terkait dengan laporan keuangannya kan, pendapatan dikurangi penghasilannya seperti apa. Itu kan kalau penghasilannya memang misalkan dari komisi, oke lah kita anggap misalkan 5M taruh ya. Ya bebannya seperti apa? Kalau bebannya isunya sih apa sih? Maksudnya isu yang krusial tuh apa? Kalau bebannya kan intinya kan kalau sepanjang itu 3M bisa dibebankan, maka penghasilan kena pajaknya dihitung. Nah, isu krusialnya apa di Mbak Nisha itu? Ini aja sih Pak, kalau misalnya kita nanti akan jadi PKP-nya aja sih Pak. Maksudnya apa syarat? Maksudnya kayak dari kan beda nih Pak, dari pertamanya non PKP nanti akhirnya muncul ke PKP, ada perbedaan kewajiban pajaknya atau enggak gitu aja sih Pak. Ya, oke. Jadi kalau nanti pertama kalau sudah misalkan entah di PKP kan secara jabatan atau apa ya, kalau misalkan taruhlah PKP-nya terlambat misalkan gitu ya. Nah, berarti kan ada secara penjualan kan nggak akan pengaruh di laba rugi satu. Karena PPN itu kan berpengaruhnya di laporan posisi keuangan neraca kan. Hutang itu ya. Hutang pajak, hutang PPN gitu kan. Terus kemudian paling nanti kan ada denda kan. Ada denda. Jadi secara PPH sih lancar karena PPN sama PPH itu dua server yang berbeda itu. Kalau kita bicara PPN ya tergantung apakah jasa yang Mbak Nesya jual itu masuk ke dalam objek PPN. Sederhana itu. Kalau dia masuk objek PPN ya berarti nanti akan dihitung PPN-nya berapa. Kalau misalkan terlambat nih. Nah, itu kan setelah Undang-Undang HPP juga ada tuh, Bu, yang bisa dikreditkan, Bu ya. Kalau misalkan ada keterlambatan antara kapan kewajibannya, kan kewajibannya kan 1 bulan setelah melebihi 4,8 gitu ya.
setelah itu kan dihitung tuh masa jedanya itu dihitung nanti ada berapa nilai yang seharusnya dipotong PPN-nya. Nah, nanti 80% itu kan bisa dikreditkan tuh. Ya. Kalau misalkan sifatnya yang bisnis yang bisa dikreditkan ya. Karena ada juga bisnis yang nggak bisa mengkreditkan kredit pajak ya, pajak masukan karena masuk kategori nilai lain misalkan ya. Nah, itu lain hal itu ya. Nah, jadi itu harus dituntaskan dulu. Jadi PPN sama PPH ini servernya berbeda. Jadi kalau PPN nanti tuh nggak akan ngaruh tuh ke PPH badannya gitu, karena kita pengakuan penjualannya pun juga dari pengakuan penjualan gitu ya. Nanti tergantung kos-kosnya dari Mbak Nesya seperti apa, biaya-biaya yang dimunculkan di dalam transaksi kesehariannya seperti apa. Itu natural sih. Kalau objek pajak ya dipotong PPH, kalau belum dipotong PPH ya pasti nanti akan terhutang kan gitu konsepnya. Kalau misalkan dia non objek PPH ya seperti biasa aja. Kalau dia berkaitan dengan 3M bisa dibiayakan, kalau tidak berkaitan dengan 3M ya dikoreksi. Gitu aja sih. Nanti lebih spesifiknya mungkin kalau perlu ada perencanaan dan lain sebagainya, nanti bisa salam ke ownernya, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Seperti itu, Mbak Nesya. Ini ya, dari Pak Dani ya? Iya, Pak. Nah, ya, salam buat beliau ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih banyak Mbak Nesya. Baik, sepertinya cukup ya Bapak Ibu untuk sesi pertanyaannya. Sebelum ditutup, kita boleh dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi kita akan dokumentasi dalam hitungan ketiga ya. Tadi yang udah keluar boleh suruh masuk sih, biar rame. Boleh, silakan. Pak Miftahul ini kemarin ikut audit tapi belum ikut ini ya, tes assessment ya? Belum. Silakan Pak, kalau misalkan mau mengerjakan boleh Pak. Cuma nanti nilainya dia nggak maksimal, cuma bisa di 70 kalau mau mencoba ya. Tapi tidak wajib Bapak Ibu ya, assessment tes itu tidak wajib. Kalau Bapak Ibu ikut nanti kalau lulus akan mendapatkan pengakuan, kalau belum lulus ya tidak keluar SK-nya, hanya mendapatkan sertifikat. Yuk kita ini Bu Amelia Ramadhani Putri, barangkali bisa open. Bu Lina Marlina udah ngaktifin kamera tapi kameranya nggak muncul ya? Iya, nggak muncul. Baik ya, nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, saya ketur lagi. Kita jempol semua ya, Semua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Nanti kita sharing-sharing di grup Bapak Ibu ya. Kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, jangan sungkan, nanti kita masukin ke grup alumni. Pokoknya bebas, kita tanya pemeriksaan, tanya soal audit, soal apapun nanti di grup itu bebas. Kita fasilitasi dan nanti langsung saya jawab. Oke, Pak. Ya, makasih banyak ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih, Pak. Pengalamannya setelah mengikuti pelatihan hari ini gimana nih? Boleh diceritakan pengalamannya setelah mengikuti pelatihan hari ini? Bu Putri silahkan kalau mau menyampaikan. Kalau dari saya sih bagus ya, pemaparannya jelas, tapi ingin bukan masukan, saya mau kasih masukan tapi bukan di bagian cara menyampaikan materinya sih. Misalnya kalau bisa kayak punya akun LinkedIn yang mana nanti diskusi kita ini bisa di-share di LinkedIn dan semua orang kan bisa lihat gitu. Terus materinya juga bisa di-share di situ begitu. Jadi lebih mungkin marketingnya ya kali ya. Iya, Kan juga banyak ya teman-teman di LinkedIn yang pasti mau ikut join gitu sih, Pak. Baik. Siap. Boleh lanjut ke siapa lagi yang mau menyampaikan? Ke Pak Rozi boleh? Ya. Saya udah ikut yang kedua kali ini, yang awal QTAA, ini yang kedua. Yang pembelajarannya sangat menarik dan banyak masukan juga sih, Pak. Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Baik, cukup ya. Saya tutup pelaksanaan pelatihan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Mityas atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam pelatihan pagi hari ini. Izin mengingatkan,
pekan depan tanggal 21 September 2024 kita akan melaksanakan pelatihan juga itu tentang tax audit assistant itu sama dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang. Silakan kalau teman-teman atau mau mendaftar silakan hubungi admin kami ya. Izin mengingatkan kembali nanti akan ada post-test, silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan dengan serius agar mendapatkan gelarnya yang dibutuhkan ya. Silakan untuk mengerjakannya dengan serius. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu warahmatullahi wabarakatuh. Terima Putri, kasih semuanya. Mbak Nesya, Terima Pak kasih. Rozi, Bu Amelia. Ya, Makasih Pak. banyak ya semuanya ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam, Pak.